Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati SPD, peserta pelatihan dasar PPSDM Regional Bandung, Angkatan ke-35, kelompok 1 dari Kabupaten Indragiri Hilir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dan ini adalah mind map yang telah saya buat dan akan saya jelaskan pada podcast yang akan saya putar selanjutnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam wawasan kebangsaan ada sejarah atau peristiwa penting pergerakan nasional, antara lain yaitu organisasi pertama yang dibentuk yaitu Budi Utomo yang didirikan oleh mahasiswa kedokteran Jawa di Aulia Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya yaitu organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia, yang dibentuk oleh mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Belanda, di mana mereka menganggap bukan lagi sebagai Hindia Belanda, tetapi sebagai Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Dan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda, Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto. Selanjutnya, di Nusantara mulai ada muncul rasa nasionalisme sehingga para pemuda melaksanakan Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, di mana pada Kongres Pemuda pertama belum adanya kesepakatan bahasa nasional. Dan selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan disepakatinya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Sehingga pada tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, di mana anggotanya yang terdiri dari 60 orang anggota. Kemudian, setelah Jepang bertekuk lutut, para tokoh nasional mengganti BPUPKI menjadi PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai kelanjutan dari tugas BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi, PPKI yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya Bapak Muhammad Hatta mengadakan 2 kali sidang untuk membentuk konstitusi dan undang-undang. Selanjutnya, di dalam wawasan kebangsaan ada 4 konsensus dasar. Nah, konsensus dasar adalah pilar-pilar kebangsaan yang bersinergi dengan simbol-simbol negara
Seperti ideologi kita Pancasila yang terdiri dari 5 dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai landasan konstitusional negara Indonesia. Dan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Serta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada wawasan kebangsaan ada yang namanya identitas bangsa, yaitu untuk membedakan kita dengan bangsa lain. Sehingga kita memiliki identitas bangsa seperti bendera kita, bendera Sangsaka Merah Putih, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, lambang negara kita yaitu Pancasila, dan lagu kebangsaan kita lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari bela negara. Nah, apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, di dalam bela negara ada nilai-nilai dasar bela negara, yaitu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Nah, kita sebagai aparatur sipil negara memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Lalu, sebagai ASN, nilai-nilai dasar bela negara ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita, seperti mencintai produk dalam negeri dengan cara membeli produk lokal sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat daerah. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan secara profesional, patuh terhadap peraturan yang berlaku, menjalankan ibadah dengan khusyuk dan benar sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian memberikan kemampuan serta berpartisipasi aktif sesuai dengan profesi masing-masing untuk kepentingan masyarakat. Dan berolahraga sebagai salah satu bentuk kemampuan awal bela negara. Demikian penjelasan Minmap dari saya Sumiati SPD mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.